Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahhimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sidang jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah, sambil kita beriktikaf menantikan waktu isyraq, marilah kita melakukan kajian yang akan kita kaji, yaitu kitab Fathul Mu'in karya Syekh Zainuddin Al-Malimari dengan syarahnya I'anatul Talibin karya Abi Bakri Syatta. Pada pagi ini kita sampai kepada kewajiban mengqadha salat yang ditinggalkan. Syekh Zainuddin mengatakan, wa yubadiru man marra bi faitin wujuban in fata bila udrin fayalzimuhul qada'u fawran. Wajib menyegerakan oleh orang yang terdahulu penyebutannya, yaitu mukallaf, orang Islam yang mukallaf dan suci, dengan salat yang luput. Makna salat yang luput, mengqadha salat yang luput. Jadi hukum dasarnya menurut Syekh Zainuddin Al-Malimari, orang-orang yang wajib melakukan salat seperti yang kita bahas dalam pertemuan pertama, yaitu orang yang muslim, mukallaf, arti mukallaf balik berakal, lagi suci, artinya bukan orang perempuan yang sedang berhaid atau bernifas. Maka orang itu apabila punya salat yang luput, yang tinggal dulu, maka dia wajib segera mengqadha salat luput tersebut. Jadi hukum dasarnya wajib segera mengqadha salat yang luput tersebut. Kalau disebut wajib segera, tidak boleh kita bilang nanti-nanti. Maka kalau tidak menyegerakan, berarti kita akan terus dalam maksiat kepada Allah selama salat yang luput itu belum diqadha. In fata bila udrin fayalzimuhul qada'u fawran. Jika salat itu luput dengan sebab tidak ada udhur, tertinggal salat dulu bukan karena udhur, karena bermain-main, karena sengaja meninggalkan, maka fayalzimuhul qadha, maka lazim akannya seseorang qadha. Jadi wajib mengqadha fauran, secara segera. Jadi menyotinggai sembahyang awal di kitanya rojih kan karena udhur, maka hukum wajib qadha segera. Ya. Qala Syekhuna Ahmad bin Hajar rahimahullahu taala, berkata guru kami Ahmad bin Hajar, semoga Allah ridha kepada beliau, walladzi yadhharu annahu yalzimuhu sarfu jami'i zamanihi liqada'i ma ada ma yuhtaju li sarfihi fi ma la budda lahu minhu.
Ini penting kita perhatikan para jemaah. Jadi menurut Ibnu Hajar, yang jelas katanya, walladzi yadhharu, yang jelas, yang sudah pasti, annahu yalzimuhu sarfu jami'i zamanihi, bahwa sesungguhnya orang yang meninggalkan salat dulu dengan tanpa udhur, wajib lazim akan orang tersebut menggunakan seluruh waktunya. Seluruh waktunya. Wajib menggunakan seluruh waktunya lil qada'i, untuk qada salat tersebut yang ditinggalkan, selain waktu yang dibutuhkan untuk melakukan sesuatu yang tidak boleh tidak harus dilakukan baginya. Yang tidak boleh tidak, dia harus melakukan perbuatan tersebut. Maknanya para jemaah, kalau pernah kita meninggalkan salat, yang meninggalkan salat tersebut bukan karena udhur, maka setelahnya, waktu setelahnya itu, dari meninggalkan salat itu sampai sekarang, sampai kita tahu kewajiban ini, wajib dipergunakan untuk mengqadha salat tersebut. Seluruhnya, dikecualikan cuma waktu yang kita butuhkan untuk melakukan sesuatu yang tidak boleh tidak memang harus dilakukan dalam waktu tersebut. Memang misalnya karena waktu itu adalah malam, tidak boleh tidak harus tidur kita. Maka yang dibenarkan digunakan waktu malam itu selain kepada qadha salat hanya untuk tidur secukupnya. Misalnya kita ingin buang hajat, maka dibolehkan menggunakan waktu selain untuk qadha salat tadi hanya untuk membuang hajat. Kalau di rumah tidak ada makanan untuk anak dan istri, maka dibolehkan mencari makanan untuk anak dan istri. Artinya hanya untuk perbuatan wajib yang lain yang memang harus dilakukan, termasuk untuk salat yang hadir di situ maksudnya, yang kalau kita tidak melakukan maka akan keluar dari waktu juga, itu yang boleh digunakan. Selain daripada waktu lebihnya itu, semuanya harus dipergunakan untuk qadha salat. Anak cerita le dia duk bagi dia kopi aja kopinya anak. Je kopi anjut. Ya kan? Mana nak cerita dah. Anak cerita le apa khabar. Anak le yang minta rezeki lebih. Apa anak perlu hanjut lebihnya. Yang jut dah gunakan untuk yang kebutuhan bagai pokok. Lebih hanjut minta. Semua harus gunakan waktu untuk qadha salat. Tandai jih mandum tanya datim degai kepegahnya. Mungkin si bulun tagai kabeh sembahyang nyawai dak kata. Anak trip nya kabeh ban tu. Tapi bahan tadi baalah taboh sembahyang taboh kata ini. Habis. Kamu thun ke habis ha? Habis. Ya. Ya. Wa annahu, masih kata Ibnu Hajar, yuhramu alaihi tatawu'u, dan bahwa sesungguhnya diharamkan di atasnya orang yang meninggalkan salat dulu karena udhur, salat wajib, at-tatawu'u, melakukan perbuatan sunat. Jadi hukum jih, kalau masih ada salat wajib yang tertinggal dulu karena kesengajaan, bukan karena udhur, maka menurut
Ibnu Hajar Al-Haytami melakukan perbuatan sunat sebelum mengqadha salat wajib itu hukumnya haram. Yang kun Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami ini adalah seorang ulama mutaakhirin yang idraknya sangat kuat, diakui oleh seluruh ulama yang lain. Mana idraknya, EQ-nya sangat kuat, kemampuannya dalam meneliti fatwa-fatwa para ulama terdahulu sangat kuat. Sehingga apabila ada pendapat ulama mutakhirin lain yang bertentangan dengan pendapat dia, maka pendapat dia itu lebih diutamakan oleh para ulama di dalam mazhab Syafi'i. Jadi nyo harus perhatikan. Yuhramu, diharamkan melakukan tatawu. Tatawu ini semua perbuatan sunat. Tidak mesti harus dibayangkan salat sunat saja. Semua apapun yang sunat haram. Bahkan juga disebutkan yang fardu kifayah juga haram. Sebelum salat fardu dulu diqadha, maka semua perbuatan sunat termasuk yang fardu kifayah haram. Ya, sembahyang jenazah haram. Haram hukum melakukannya, tetapi sah dilakukan. Ai ma'asihatihi khilafan lizarkashi. Haram tetapi sah. Ku nyan hukum tatawu harum kamu mai kamu menyong sembahyang sunat kiban. Bantruh lah masjid kena sembahyang jamun na dengan sembahyang hanam kata alop. Sembahyang sunat tahiyat masjid kiban. Hukum sembahyang drone harum tapi sah dan lebih pahala. But nak harum nak gai. Karena na sembahyang wajib yang golom tunaikan. Yang khilafan lizarkashi, khilaf bagi seorang ulama yang bernama Zarkashi. Menurut beliau bukan cuma haram tapi tidak sah. Menurut Ibnu Hajar haram tapi sah. Menurut Zarkashi bukan cuma haram tapi tidak sah. Ini kalau kita berpegang pendapat Zarkashi, sangat sia-sia ada lakukan perbuatan tatawu. Sudah haram, dibenci oleh Allah, nanti kita disiksa di akhirat. Sembahyang itu juga tidak diberi nilai oleh Allah. Wa yubadiru bihi nadban in fata bi udhrin. Dan disegerakan dengan salat yang luput tersebut, yang hukumnya sunat, yang hukum menyegerakan itu sunat, in fata bi udhrin, jika luput salat tersebut dengan sebab udhur. Tadi kalau salat wajib pernah luput dulu dengan sebab bukan udhur, menyegerakan kata wajib. Tapi kalau sebab luput salat dulu karena udhur, maka hukum menyegerakan qadha sunat. Berbeda. Hukum qadha sama-sama wajib, tapi menyegerakannya ini yang berbeda. Hukum qadha sama-sama wajib. Itu ittifaq ulama tentang wajib qadha. Tetapi tentang menyegerakan, berbeda hukumnya antara yang tinggal dengan sebab tidak udhur, artinya disengaja, dengan yang tinggal dengan sebab udhur, artinya tidak sengaja tertinggal. Kalau tinggal salat dulu dengan sebab bukan udhur, maka wajib mengqadhanya segera. Kalau tinggal salat dulu dengan sebab udhur, maka wajib mengqadhanya tidak segera. Yang beda lagi dua. Contoh udhur mana?
Contoh odor kanaumin lam yata'adda bihi, seperti tidur yang tidak mutaaddi dengan tidur tersebut. Nah, tidur yang tidak mutaaddi dengan tidur tersebut. Bagaimana pemahamannya? Contoh lagi, dijelaskan untuk lebih jelas. Bi annama fil waqti wa dhanna adamal istaiqadhi. Seseorang tidur dikala sudah masuk waktu salat. Tengah hari waktu duhur sudah sampai. Mungkin karena capek kali kita bekerja tadi. Walaupun sudah sampai waktu duhur, kita tidak salat dulu, tidur. Dan kita dzan dalam hati kita, ini tidak akan terjaga dalam waktu duhur. Tadan. Taih poha mengangkat roh delu. Tadan nanti nyohan jaga aku. Sang maghrib baru jaga. Nah, itu tidur mutaaddi namanya. Maka tidur mutaaddi tersebut bukan odor. Nah, atau kita ragu, ate taih li danyo wate katruh wate semayang ragu dong. Jaga aku nyantuk kuku semayang Tuhan. Itu bukan odor. Lantas mana tidur yang odor? Tidur yang disebut odor, kita tidur sebelum waktu salat. Ya. Wate luhu danyo musuh tengah salat lewat baju. Poh siblah taih. Waktu kailulah sunat tidur memang. Taih poh siblah. Tadan itanyo jaga dua telefon tu. Atau kon tadan jaga telefon nah tak pegah ba urang. Ainyo lung siat beh bangun. Untuk menyokat roh ka pugau. Itanyo yakin tu keji pugau. Ternyata troh wat telefon hana jaga tu dan hana tho pugau. Urung-urung yang dayu meno kadua ke. Kalau lo oleh ho kerja kanyan ka, tau ka kerja lain. Pah jaga ditanyo kaita mong wate asa. Tertinggallah salat duhur. Itu bi udrin. Tertinggal salat duhur itu secara syar'i dianggap dengan sebab odor. Jadi tidur itu dianggap odor. Ya, kanyan dengan sebab odor. Maka hukum mengkatanya wajib tetapi tidak segera, tidak wajib segera. Sunat hukum semuanya sunat. Makna segera di sini apa? Makna segera yaitu mendahulukan, mengerjakan salat yang luput itu dengan salat yang hadir. Artinya dengan salat yang masuk waktunya. Contoh sembahyang luhur taknya, menyo jaga tu pah wate asa, menyo tinggai sembahyang luhur dengan sebab bukan odor, katruh wate luhur tak hit dan hana tak yakin jaga, ternyata jaga pah wate asa, nyan wajib pubut sembahyang luhur ile. Wajib qada luhur ile, luh nyan baru jud sembahyang asar. Atang kepegah wajib sembahyang luhur ile, menyokon lagi nyan pubut. Sembahyang jua asar lagi tanya ile. Luh dah sembahyang asar baru dah sembahyang luhur, dosa tu. Tegekun wajib yusabu ala fi'lih wal yu'aqabu ala tarkih. Diberi pahala kalau dikerjakan, disiksa kalau meninggalkan. Kamu lain dah pubut tanya. Hai yang sah tapi dosa ada. Ya. Mang kon cukup lu dosa ada yang samanya. Tak wajib panena kon odor ti tengah jahat dengan sembahyang. Maen dengan sembahyang. Ya. Monyo seandainya tertinggal salat duhur tadi karena odor, tidur kita jam 11 dengan yakin kita akan terjaga. Kita dan karena biasa jaga atau nada pegah ba urang nyoka pugo kuntu taih tu ternyata hanai pugo dan hana jaga de ba uronyan kehendak Allah taala
pah jaga tu wate asa. Nyan sunat menyegerakan. Arti sunat menyegerakan berarti boleh salat asar yang hadir dulu, kemudian setelah salat asar yang hadir baru kita melakukan qada sembahyang duhur tadi. Itu boleh, tidak berdosa karena sunat menyegerakan. Tapi yang lebih baik tetap salat duhur yang luput dulu, baru kemudian salat asar yang hadir. Kalau disebut hadir berarti salat dalam waktu. Dan contoh odor lagi wanisyan kadalik. Dan nisyan termasuk seperti demikian. Lupa termasuk dianggap odor. Tidak teringat kita bahwa waktu duhur sudah masuk. Bantat he kata anak ada pu danyo luhu kai demong. Dengan alasan macam-macam, mungkin mendung. Kalau alasan tibuk kerja lalai mendung. Karena waktu salat bukan berpedoman pada jam, tapi berpedoman pada matahari. Jadi hana ada mataura danyo. Tapi ke hana lai demong luhu. Mungkin mentang bengok. Ternyata kal atha tinggai wate lihu nyan odor, maka wajib mengqadha tapi tidak fur, sunat fur, bukan wajib fur, bukan wajib segera. Nah, jadi sudah pasti bahwa mengqadha salat wajib, cuma berbeda antara yang sengaja ditinggalkan dengan yang ditinggalkan secara odor. Kemudian bagaimana kelakuan dalam mengqadha salat tersebut yang seharusnya? Wa yusannu tartibuhu ail faiti. Dan disunatkan mentertibkannya, artinya salat yang luput. Ada beberapa salat dulu yang luput. Dalam mengqadha sunat ditertibkan. Bagaimana tertib? Seperti tertibnya salat hadir setiap hari. Duhur lebih dulu daripada asar. Asar lebih dulu daripada maghrib. Maghrib lebih dulu daripada isya. Isya lebih dulu daripada subuh. Lagenyan tuh takabaji. Jadi pah tabudoh dan qadha kada depu rupanya seluruh waktu wajib digunakan untuk qadha salat budoh haju dan qadha. Sembayang takada pun luhu na tinggai roji. Berarti sembayang luhu ile. Luh takada saboh luhu budoh luhnyan qadha sembayang asar. Luh takada asar budoh luhnyan takada maghrib. Luh takada maghrib budoh luhnyan qadha isya. Luh takada isya budoh luhnyan takada subuh. Sunat mentertibkan qadha seperti tadi adalah pada salat-salat luput yang ditinggalkan dengan sebab odor. Sebab odor tanya. Yang hukumnya sunat bersegera qadha. Tapi kalau salat luput bukan karena odor, dia wajib didahulukan dengan salat luput yang karena odor. Misalnya salat duhur tinggal karena bukan odor, karena sengaja. Sedangkan salat asar karena odor. Sebaliknya, salat duhur tinggal karena odor. Karena tengut di posibilah muno hana jaga sampai terus asa. Wate terus asa, sembayang asa tinggal lagi. Tinggal salat asar karena bukan odor. Karena musuh itanya wate muda galak empoli, kate yang empoli. Kahana ada semayang sit. Nyan wate takada
wajib mendahulukan qada sembahyang asarnya ini. Karena tinggalnya bukan dengan sebab udhur. Jadi didahulukan qada sembahyang asarnya, olehnya baru qada sembahyang luhu. Hana tertibnya ini. Tapi munyo sama-sama udhur, salat duhur tinggal karena udhur, salat asar tinggal karena udhur, maka sunat ditertibkan mengkata. Cok sembahyang luhu ile kata. Olehnya baru kata sembahyang asar. Ya, contoh gimana? Fayaqadha subha qabla dhuhri wa hakadha. Maka pemahaman tertib kata mengkada ianya seseorang yang luput salat akan salat subuh sebelum salat duhur hingga seterusnya. Nah, yang contoh tertib. Jadi pubuk sembahyang subuh ile, olehnya baru sembahyang duhur. Nah, jadi nyobek mukum mirone subuh ba subuh, duhur ba duhur kata, asar ba asar, maghrib ba maghrib, isya ba isya. Nyokon. Bukan seperti itu. Yang pemahaman yang keliru. Munyo subuh ba subuh kaku lu sembahyang subuh atau tunggalan subuh irone dengan to sembahyang sunat muno ngon qada sabuh subuh untuk luhu bila kenyan dengan to sembahyang sunat ngon qada luhu mungkin dua boh tempat dua boh sembahyang sunat nan asar bila kenyan dengan to sembahyang sunat qabliyah dengan sembahyang qada asar sabuh. Berarti tidak seluruh waktu dipergunakan untuk mengqada. Nyan manteng termasuk dalam kategori haram bermaksiat. Selama itu masih maksiat. Nyekon laganya mupomji. Kiban di mupomji mulai uranya kasadar bahwa sembahyang luput urojih payah takada. Yang pertama kali harus Anda lakukan adalah menghitung sembahyang yang luput semenjak Anda balik sampai sekarang. Yang pertama sekali hitung leh. Sebab kiban tanak kata menyohana tatu ditna yang tinggal. Hana tatu una tinggal puana hitung dulu. Yang tu yang maksud hasibu anfusakum. Hitunglah diri kamu. Hitung ini payah belah buku sabo. Belah buku tulis. Mulai dari balik pada umum mong belah tahun. Lop kalender awai atau apa ini kena kalender awai lop kalender awai lom kira tanggai pu balik kamu pu tanggai balik ban mu pu tanggai balik mulai tanggainya naju tinggal aku sembahyang uronyan lehnya satu hari sampai hari ini catat dulu salat yang tinggal. Menghanpu kata yang nampung kata behana mo una tinggal pohana padi poh kata tinggal padi poh hana tinggal menampung. Catat dulu. Kamuri yang tinggal sekian yang tinggal. Baru budoh tu. Golong budoh rumahnya. Pisahkan dulu. Kalau Anda tahu mana yang tinggal dengan sebab odor, mana yang tinggal dengan sebab bukan odor. Pisahkan. Kalian pisahkan, dahulukan yang kata yang tinggal dengan sebab bukan odor. Karena kata ban kata atranyan satu hari demi hari, bak buku kalau udah jadan kan, conteng bak buku. Sembahyang tanggal 15 bulan 10 tahun 87 mulainya sore. Nah tinggal lehu. Kalau kata conteng mak lehu, berarti kalau kata lehu. Ya, batingan hanali. Ya, jut lubeh tak kata. Batingan hanali. Ya, betul. Ya, munyot neduk jino hana tinggal nali. Tapi hukum memeriksa itu wajib. Payah periksa ini. Baik hanam periksa kada pegah hana tinggal. Panen fitnah nama iron hasibu ampusakum pada hari Rasulullah ke perintah ke hisab. Pat sini hisab dron iron. Menyosol malam yang kali dapegah adanya. So yang hina hisab dro idonya tala hisabuhu fil akhirah. Panjang hisab mau akhirat. Man kon ta tempo he jino dron untuk tak kira-kira. Du aju tiga kira-kira.
ube yang tingat hana giak pak sabu padat ube tingat yang be hana umpre sab ika kada laju una tingai pu hana kira hom na tingai le hana ka kada ju nyan be hanju men lam ibadah ya ya menyokah hana dulu di saat masuk duhur kata masuk asar kata ini nabrak nyan urung pegah be beradanya betul tapi nyoba ke pegah nenging le Ibnu Hajar ibang ke pegah kau nya munyon kata iron saat masuk duhur nang tumayang duhur taboh nang kata untuk masuk asar nang tumayang asar taboh nang kata cuman wate dron yang lain nang pubu lain hukum dong wate yang lubehnya kong kaluh nang kata tumayang luhur taboh orang yang kan jamaen geron kan aje upi nyan hukum madranya haknya kalau dagala na nyom menurut Ibnu Hajar yuhramu alaihi tata no bekle da begah dia men yang hukum ji mubah bekle da begah dia je kupi yang hukum ji mubah da pubut sunat harum umang kan harum tapi tabe melekanya nyan memang nyo lagi nyan dum dengku pegah lagi tapi hilung nyo lung no pegah lagi bagi kitab uronyo ya masalah hantu lah nyan ada tak duk lain tu nyo lagi bagi kitab ju pegah uronyo tujuan uronyo podra tibulunnya atau fitonnya orang lempah menurut lu dengan semayang nyan beja tahole ju duk ina masjid kata semayang oh lu nyan ka bebas ne nyo na gebi panjang umur Allah nyo na gebi panjang umur ka ke ka lu semayang ka lu kata ya nya lagi nyam Ibnu Hajar pegang kan lung keun tagai lung dah anju pegang tapu hanai lu mai pu dah pegang tapu enggak salah pegang dah nya Sulaiman cok ini nah di ya wa taqdimuhu ala hadiratin la yukhafu fautuhu dan juga disunatkan mendahulukan salat yang luput di atas salat yang hadir. Salat yang luput yang tinggal dulu, salat yang hadir, salat yang masuk waktu di saat itu. La yukhafu fautuhu, yang tidak ditakutkan luputnya salat yang hadir tersebut. In fata bi udrin. Jika salat yang luput tadi luput dengan sebab udhur. Wa in khasya fauta jamaatihi alal mu'tamad, sekalipun dia takut luput jamaahnya berdasarkan pendapat mu'tamad. Jadi kalau anda punya salat yang luput, sekarang sudah hadir waktu salat lain, kalau salat dulu luput dengan sebab udhur, maka sunat didahulukan salat luput itu baru kemudian dilakukan salat yang hadir. Kalau luput tadi dengan sebab udhur. Nya sebab hana udhur, tika wajib mun ada nya sebab udhur. Sebab tengut demono yang tengut tekom idalah wate luar wate. Terus wate luhu, terus wate asa. Sembayang luhu muno katinggai ka tengut muno. Yang dengan udhur. Terus wate asa, nyan sunat dilakukan salat duhur dulu, dikadha salat duhur dulu sebelum anda melakukan salat asar, dengan ketentuan jika anda tidak takut salat asar itu akan luput. Artinya mantong luah wate asa. Baruh poh dua jaga ne hirone, paruh-paruh poh limong jaga ne. Mantong luah wate asa. Asa sampai murid nyan sembahyang qada luhu ile baru nyan sembahyang asar. Sekalipun anda khawatir dengan sebab qada duhur yang luput sebab udhurnya, tidak bisa berjamaah. Nyo tengku munyo belum qada duhur, nyo tamong masjid tikai bang nyo munyo qada luhu haya preh awaknyo. Hanam temung jamaah ada hanam temung jamaah pi. Ya, qada aja luhur. Sebab hukum qada duhur nyan
wajib. Hukum jamaah dalam mazhab Syafi'i fardu kifayah atau sunat muakkad. Fardu ain. Wajib didahulukan yang lebih kuat hukumnya daripadanya. Sekalipun takut tinggal jamaah alal muktamad di atas pendapat muktamad. Berarti ini ada khilaf pendapat ulah. Ini pendapat yang muktamad. Yang ghairu muktamad berarti kalau takut tinggal jamaah, karena dia tinggal dengan sebab udhur, maka salat hadir dulu. Setelah itu barukah qada. Yang pendapat ghairu muktamad. Wa idza fata bila udhrin fayajibu taqdimuhu 'alaiha. Dan apabila luput sembahyang tersebut dengan tanpa udhur saja menurut tika terus wate dia tilom, maka wajib mendahulukan salat luput itu 'alaiha di atasnya salat hadir. Musuh sengaja menota tika terus wate di ban terkejut dekat habis wate kai tamong sembahyang lain nyan wajib ubud sembahyang luputnya ile baru jut ubud sembahyang hadir. Amma idza khafa fautal hadirah bi ayyaqa ba'daha wa in kalla kharijal waqti fayalzimuhul bada'u biha. Adapun jika takut ianya seorang akan luput salat yang hadir, nyolong sembahyang kada ile, takut sembahyang nyopih, payah kada findu, kai luit, kai tubi wade. Rupanya jaga dulu tanya, karap mugrib. 10 menit tu karap mugrib. Dah puplung laju bak air, dah tung itu mayang. Luh dah tung itu mayang, mu pikiran tu, nyo kada luhui le, puku mayang atha. Kada luhui le puku tumayang atha. Pikiran tu. Tapi nyo menyo kada luhui le taku atha kapayah kada tu. Kai tubi wade kai ba mugrib. Nyan kiban menyo lagi yang kasus. Kasus ji berah bi ayyaqa ba'daha wa in kalla kharjal waqti. Dengan bahwa jatuh sebahagiannya salat hadir. Wa in kalla sekalipun sedikit, sabah rakaat kadang kharjal waqti di luar waktu. Kadang tu menyota kada sembahyang lehui le, takut sembahyang athanyan pah le boh rakaat tak pupuk sembahyang atha, kah gebang maghrib. Sabah tu mempupuk di dalam maghrib. Nyan munyo lagi yang kasus fayalzimuhul bada'u biha. Maka lazim wajib akannya seseorang memulai biha dengannya salat hadir. Nyan wate lagi yang kasus ka wajib sembahyang hadir ile. Untuk lehnya baru kada. Ya, biuk tu. Wa yajibu taqdimu ma fata bi ghairi udhrin ala ma fata bi udhrin. Dan wajib mendahulukan salat yang luput dengan setiada udhur di atas salat yang luput dengan udhur. Jadi dalam proses mengqadha salat yang luput dengan tidak udhur wajib didahulukan qadhanya daripada salat yang luput dengan sebab udhur. Wa in faqidat tartib, sekalipun tertib yang disunatkan tadi faqid, artinya tidak lagi tertib. Nya hana peduli le ke tertib. Li'annahu sunnatun, karena bahwa sungguh hukum tertib itu sunat. Wal bidaru wajibun, sedangkan hukum menyegerakan wajib. Maka dahulukan hukum wajib daripada hukum sunat. Wajib segera sembahyang yang luput dengan tanpa udhur. Hukum je. Sunat petertib kada sembahyang. Nyan menyamupok antara sunat bertertib dengan wajib bersegera, lebih dahulukan ini wajib bersegera. Nak tertib le kakak. Yang kali dah pegang. Wa yundabu ta'khirur rawatibi anil fawaiti bi udhrin.
Dan disunatkan mentakhirkan rawatib daripada fawaid dengan sebab odor. Tega istilah dengan rawatib sembahyang limong dalam wate. Atega istilahkan dengan fawaid sembahyang limong kai luar wate. Sembahyang luput. Jadi menyo sembahyang luputnya dengan sebab odor, maka dia sunat didahulukan daripada sembahyang di dalam waktu. Sunat kan wajib. Wa yajibu ta'khiruha anil fawaiti bi ghairi udrin. Dan wajib mentakhirkannya daripada yang luput dengan bukan odor. Yang kali udah turang. Ehna nilai. Man mata wa alaihi salatum fardun. Barang siapa yang mati, langsung jo kurang ka mati. Wa alaihi dan di atasnya salat fardu. Ka meninggal tapi na semayang yang tinggal roje hana kata alam. Lam tuqda wa lam tufda anhu. Niscaya tidak boleh dikata dan tidak boleh diberi fidyah untuknya. Kami anak Pak bantu. Yang pendapat muktamad dalam mazhab Syafi'i yang kuat. Hana Pak bantu, tidak bisa dibantu. Lam tuqda wala tufda anhu. Tidak dikata dan tidak diberikan fidyah untuknya. Hana tapupi. Tinggal mendoa-doa sagai tanya semoga Allah Taala gepa ampun. Lain hana cara. Tak kata lagi tunggu mah berada pupah urang. Baik tanya napeng tu, tak pupah urang tu kata tu yang urang sik tanya jut. Hanjut. Atau tak kata alik tanya jut, hanjut ke berahnya. Omang kau menan aku mutu ku belau bro ku bawa dia. Hanjut sit. Pendapat pertama, pendapat yang paling kuat. Karena dasar gimana? Karena dasar kaidah bahwa ibadah badaniyah tidak bisa digantikan oleh orang lain. Kemudian wafi kaulin, terdapat dalam satu kaul, annaha tuf'alu anhu ausa biha amla hakahul ibadiyyu anis syafi'i li khabarin fihi wa fa'ala bihi subki an ba'di aqaribihi. Terdapat dalam satu kaul bahwa sesungguhnya salat yang tinggal dari orang yang telah meninggal itu tuf'alu anhu, dikerjakan oleh orang lain untuknya. Karena solusi no. Tapi nyo tingkat kedua yang kuat tadi, yang paling kuat, tidak ada solusi. Yang nak solusinya dimiyupnya kekuatan ji. Dikerjakan oleh orang lain untuknya. Baik dia berwasiat untuk mengerjakannya atau tidak. Puna ge wasit puhana. Ban meninggal ge hana ge beratapu, berarti hana ge wasit. Atau na ge pegah hainya. Nyo munyo hana dilung lut hat tinggal semayang ku na tinggal semayang nyo. Kakada ti apa? Ya, nyan ate kam meninggal ko nyan. Budoh tanyo warih anu ge takada. Nyan pendapat kedua, kata. Nyan. Siapa yang menghikayah kaul itu? Ibadi, seorang ulama yang bernama Ibadi. Kaul yang dihikayah, kaul yang sumbernya dari Syafi'i. Berarti kaul Syafi'i. Menurut hikayah Ibadi. Tapi orang lain hana tak gedepu, gopnya yang depu nya, gopnya hikayah. Maka orang lain hana keberah lagi nya. Ya. Kenapa ada kaul seperti itu? Li khabarin fihi, karena ada hadis padanya. Ada hadis tentangnya. Cuma hana tulis ku hadis, nyampayah. Muhailah mendenyo ya tu hadisnya. Ada hadis juga. Wa fa'ala bihi subki an ba'di akaribihi, dan telah melakukan dengan kaul ini oleh subki terhadap sebahagian kerabat-kerabatnya. Rupanya ada seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i dulu yang bernama Subki. Kerabat-kerabatnya seperti itu, banyak tinggal salat. Setelah kerabatnya meninggal, Imam Subki ini menempatkan dirinya sebagai orang yang mengqadha salat kerabatnya yang meninggal. Jadi kalau ingin berpegang dengan pendapat nomor 2, silahkan lakukan. Jadi boleh anak mengqadha salat
nyo yang he tu sembahyang droก็เลยkata ya nu kiban kata sembahyang ayahnya kai dom ado thal mu no berat ni nyo dan nu semua kata sembahyang ayah sembahyang dro tu kalau kata enggak berat dah hang kumah sih nyan munyo hang kumahnya na pendapat ketiga tapi lemah sekali nyo yang le urung bubur ada le mau pinyang bubur urung karena nyan mudah urung tanya kon minta yang kong ada le mau piju datai mudah kak pendapat yang ketiga bagaimana belelung kalian wa fi wajhin alaihi kasiruna min ashabina annahu yut'amu an kulli salatin muddan terdapat dalam satu wajah di atas wajah tersebut kebanyakan daripada sahabat-sahabat kami bahwa sesungguhnya diberi makan untuk setiap satu salat mud dan satu mud. Yang ke yang gekun le urang tanyo boh pediah sembahyang yang na tulak-tulak dari nyop na pendapat tapi pak hidup lemboi syut bak kulhe paling lu tumoh begah le urang begah lagi ibarat tanyo nom langkrung tamumat bak na lalung bak bineh nyan atung krung nyenan tamumat nyan ho monyo betelamat pi lalung nyan kaku telamat menyokong baju lalung nyan kadang anakong tugai lalung nyan imame nyan jadi pendapat yang paling lemah. Tetapi para ulama menjelaskan bahwa kita bisa beramal dengan ini berdasarkan hadis umum. Karena hadis umum Rasulullah mengatakan ittaqun nara walau bisyitri tamrah. Takutlah kamu kepada neraka walaupun dengan bersedekah sebahagian buah kurma. Tiblah buah kurma tamu sedekah itu selamat tanyo dari apoi nurah ka ulam taboh tak beruh tamu sedekah nyarat nan tadang artinya bek sagai ne pike tabayu beruh nyan ganto semayang nyan bek sagai ne pike salah pemikiran salah bukan perbuatan pemikiran yang sah membayar beras itu bukan ganti sembahyang tapi membayar beras itu bersedekah untuk menyelamatkan kita dari api neraka yang terancam dengan sebab meninggalkan sembahyang. Yang keronan dah. Je tulak-tulak beruh nyon apeng bila keronan. Nyan lemah pendapatnya dalam mazhab Syafi'i. Kuat dalam mazhab Hanafi. Menyon pelajari mazhab Hanafi kuat dengan pendapatnya. Dalam mazhab Syafi'i lemah. Bahkan dalam mazhab Hanafi na cara alam na getulih no le Syekh Abi Bakri Syatta yan geka gecok aso kitab mazhab Hanafi biu mo tulis ya lungkeun biu tu metulis dalam aso kitab dalam mazhab Hanafi boleh bagi si waris. Kalau orang yang meninggal tidak meninggalkan harta, berhutang sebanyak ukuran satu sa. Sebanyak boleh bagi waris walau lam yatruqi malan. Seandainya orang yang meninggal tidak meninggalkan harta, boleh bagi warisnya berhutang sebanyak setengah sa. Berhutang sebanyak setengah sa. Tamutang bro. Itu turah tanya tamutang jembu tiare dah jadi pegang tu. Olehnya lu tamutang bro tiare dibanjara. Wa yadfa'uhu lil fakir. Tajuk beruhnyan tiare untuk urang gasin. Tak pegah fidyah sembahyang ayah tanya yang kahana hanale. Thumma yadfa'ul fakir lil waris. Kemudian orang fakir gecok beruhnya ge hadiah ke getanyo. Munyo tanya orang fakir ge sedekah lam getanyo. Thumma kemudian ditanya tab jo lam ge goknyan, igoknyan ge jo lam getanyo. Nyan ke yang ge puput le orang tanyo jino mutulak crun mutulak anak crun. Mutulak hatta la mazhab Hanafi ge keun hailah. Nyan sebenarnya
bagi orang yang hana ketinggai harda gebah. Jino ada lu harda bila yang bubut ditanya yan. Artinya minta mudah. Nah, cuma mono dalam madhab Syafi'i mono bacud. Menyona urang ya lake fatwa bagdanyo. Yan, maka li katanya wajib jawab dengan pendapat yang kuat. Musuh nadron yang meninggal urang syik ne ja balung nak tanya. Tungku ilung urang syik long ka meninggal. Am tu lagi contohnya. Le ke kubah sembayang roji kuadra yang jid long bubut tungku. Yan payah long jawab. Anda pun bubut tapu. Nemu doa mentong. Mudah-mudahan kepampun do tahun syik. Payah jawab dengan pendapat pertama. La tuqda wa la tufda. Lagi yang banyak. Hanjut langsung lihat dunia elong dengan pendapat ke leh. Oh, munyo menan dengku kon menan. Nu blau bru haju mutabah modok. Nu hoi urung katin. Nu boh pidia. Hanjut jawab dengan pendapat terakhir. Harus jawab dengan pendapat pertama. Musuh ikutnya. Nyong babut sampaikan seluruh pendapat. Tapi orang kalau meminta fatwa harus memberi fatwa dengan pendapat yang terkuat. Ya. Ban contoh ji musuh legopnya na gebut cuman dengku na legom pegah lang kitab je dapo dia nyang ka gede pogera ke ki banjar ada boh dengku nyang dia ada nyang batlong kon fatwa tapi cara melakukan fatwa nyan lung jelaskan oh munyo nyan ne kubut mono cara nyan baru pegah. Jadi munan kaedah para ulama dalam memberi jawab. Bek memaksa, bek urung ron tanyang memaksa kadang ledom. Oh dengku mo bek puhana pupu tapuna lega menauna bek legenya. Gadoh kaedah ilmu kamu gara-gara urung yang bertanya memaksa. Jadi harusnya yang kaedah dalam ilmu pengetahuan. Ya mungkin no menteng pengajian kita nyoba bengohnyo. Olehnya insyaallah akan kita lanjutkan untuk dengan kewajiban orang tua memerintah menyuruh anaknya untuk melakukan salat. Satu pengajian dengan kita baca doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim.